Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartawan Aditya Nugraha. Di sini saya akan memaparkan materi terkait MFK, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Untuk gambaran umum terkait MFK, itu meliputi fasilitas fisik bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan, serta sumber daya harus dikelola secara efektif untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya, resiko, pencegahan kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Pengelolaan yang efektif mencakup perencanaan, pendidikan, dan pemantauan multidisiplin. Bila di rumah sakit memiliki entitas non-rumah sakit atau tenan penyewa lahan, restoran, kantin, kafe, dan toko souvenir, maka mereka wajib mematuhi program pengelolaan fasilitas dan keselamatan. Rumah sakit perlu membentuk satuan kerja yang dapat mengelola, memantau, memastikan fasilitas dan peraturan keselamatan yang ada tidak menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang akan berdampak buruk bagi pasien, staf, dan pengunjung yang disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan beban kerja rumah sakit. Rumah sakit tanpa melihat ukuran dan sumber daya yang dimiliki harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pada gambaran umum, MFK tahun 2022 untuk MFK 1 dan MFK 2 meliputi pembinaan dan perencanaan, MFK 3 keselamatan, MFK 4 keamanan, MFK 5 MFK 5.1 terkait B3 dan limbah, MFK 6 proteksi kebakaran, MFK 7 peralatan medis, MFK 8 8.1 8.2 8.2.1 8.3 terkait sistem utilitas, MFK 9 terkait darurat bencana, MFK 10 terkait konstruksi dan renovasi, MFK 11 terkait pelatihan. Untuk MFK 1 kepemimpinan dan perencanaan meliputi elemen penilaian MFK. 1. RS menetapkan regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan MFK yang meliputi poin 1 sampai 10 pada gambaran umum. B. Rumah sakit telah melengkapi izin-izin dan sertifikasi yang masih berlaku sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. C. Pemimpin rumah sakit memenuhi perencanaan, anggaran, dan sumber daya, serta memastikan rumah sakit memenuhi persyaratan perundang-undangan. Untuk MFK 2, penanggung jawab yang kompeten. Penanggung jawab MFK melakukan pengawasan terhadap manajemen fasilitas dan keselamatan. Pengawasan semua aspek program manajemen fasilitas dan keselamatan seperti pengembangan rencana dan memberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi, dan sumber daya. B. Pengawas pelaksana program secara konsisten dan berkesinambungan. C. Melaksanakan edukasi staf. D. Pengawasan pelaksanaan penguji, testing, dan pemantauan program. E. Penilaian ulang secara berkala dan merevisi program manajemen risiko fasilitas dan keselamatan serta lingkungan jika dibutuhkan. F. Menyerahkan laporan tahunan kepada direktur rumah sakit. G. Mengorganisasi dan pengelolaan laporan kejadian atau insiden dan melakukan analisis dan upaya perbaikan. MFK 3 keselamatan. Rumah sakit mengelola dan memantau keselamatan yang meliputi A. Pengelolaan risiko keselamatan di lingkungan rumah sakit secara komprehensif. B. Menyediakan fasilitas pendukung yang aman untuk mencegah kecelakaan dan cedera, penyakit akibat kerja, mengurangi bahaya dan risiko, serta mempertahankan kondisi aman baik pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. C. Memeriksa fasilitas dan lingkungan ronde fasilitas secara berkala dan dilaporkan sebagai dasar perencanaan anggaran untuk perbaikan, penggantian, atau upgrading. Kategori risiko di rumah sakit. 1. Risiko terkait asuhan pasien. 2. Risiko terkait staf medis dan klinis. 3. Risiko terkait dengan karyawan. 4. Risiko terkait properti. 5. Risiko keuangan. 6. Risiko lainnya. Tujuannya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, misal tersengat arus listrik, tertusuk jarum bekas pasien, teriris pisau, dan lain-lain. Dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini ditimbulkan karena disebabkan oleh adanya pekerjaan. Terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini saya sampaikan untuk gambaran terkait keselamatan penyeberangan ketika mau ke rumah sakit atau meninggalkan rumah sakit, terus keselamatan bahaya lantai akibat di area basah. Terus ini yang dilakukan ketika melakukan rekrutmen bagi karyawan harus dilakukan kesehatan seperti MCU. Di rumah sakit juga ada aturan terkait kawasan dilarang merokok, tata laksana pasca pajanan, ruang laktasi untuk ibu menyusui,
Yang terkait MFK 4 terkait keamanan, RS mengelola dan memantau keamanan yang meliputi A. Menjamin lingkungan yang aman dengan memberikan identitas sesuai dengan regulasi rumah sakit. B. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala dan membuat tindak lanjut perbaikan. C. Monitoring kepada daerah beresiko keamanan sesuai penilaian resiko di rumah sakit dapat dilakukan petugas security dalam kurung security dan atau pemasangan kamera CCTV yang dapat dipantau oleh security. D. Melindungi semua individu yang berada di lingkungan rumah sakit terhadap kekerasan, kejahatan, dan ancaman. E. Menghindari terjadinya kehilangan, kerusakan, dan pengurasan barang milik pribadi maupun rumah sakit. Petunjuk sarana dan peralatan keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah contoh gambar terkait simbol-simbol di ruang MRI terkait radiasi seperti di ruang CT scan, terkait untuk hand sanitizer, terus untuk pintu selalu harus tertutup terkait ruangan-ruangan yang memiliki radiasi-radiasi. Terus petunjuk keselamatan dan keamanan seperti ada tandanya jalur evakuasi dan di mana denah kita berdiri di lokasi ruangan tertentu, ada juga tanda terkait tangga evakuasi. Terus petunjuk keselamatan dan keamanan ini terkait penggunaan APD untuk petugas ketika menjalankan tugas dan setiap APD di unit masing-masing mempunyai fungsi yang sama tapi berbeda dengan kebutuhannya. Oke, pemakaian APD setiap instalasi, pemakaian APD di genset, pemakaian APD di instalasi gizi, dan pemakaian APD di IGD. Untuk MFK 5, pengelolaan B3, RS telah melaksanakan proses pengelolaan B3, rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait pengelolaan B3 di rumah sakit setiap tahun yang didokumentasi dalam daftar risiko risk register. C. Rumah sakit mengelola limbah B3 padat secara mandiri dan menggunakan pihak ketiga yang berizin termasuk untuk pemusnahan limbah B3 cair yang tidak bisa dibuang ke IPAL. D. Di area tertentu yang rawan terhadap pajanan telah dilengkapi dengan eye washer, body washer yang berfungsi dan memelihara baik dan tersedia kit tumpahan spill kit sesuai kebutuhan. E. Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan penanganan tumpahan B3. F. Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan tindakan kewaspadaan, prosedur, dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan, dan pembuangan limbah B3. Indikasi limbah B3, ini ada beberapa contoh dari sumber fasilitas pelayanan dan urayan limbah. Saya sebutkan beberapa contoh untuk ruang perawatan, termasuk UGD, ICU, dan lain-lain, seperti bekas perban, botol infus, kateter, selang, kapas, benda tajam, dan lain-lain. Terus contoh yang kedua seperti ruang hemodialisa terkait kemasan produksi farmasi, bekas perban, botol infus, kateter, selang, kapas, benda tajam, dan lain-lain. Ruang ronsen seperti cairan mixer dan developer, dan lain-lain. Ruang farmasi atau apotik, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, kemasan produk farmasi. Terus untuk laborat seperti ada bekas perban, kapas, benda tajam, sarung tangan, dan masker, bahan kimia kadaluarsa. Terus untuk sumber dari utilitas terkait kantor, lampu TL bekas, baterai, untuk ruang perawat kendaraan, aki bekas, oli bekas, IPAL, plug IPAL, genset, oli bekas, filter bekas. Oke, ini adalah jenis-jenis wadah dan label sesuai kategori untuk radioaktif berwarna merah, sesuai lambang hazardnya, kantong box timbal dengan simbol radioaktif, untuk sangat infeksius kuning, limbah infeksius patologi dan anatomi juga kuning, sitotoksis ungu, limbah kimia dan farmasi coklat. Oke, next. Untuk simbol B3 di rumah sakit seperti biohazard, beracun, cairan mudah menyala, bahan-bahan yang mengandung berorganisme patologi terpapar pada manusia dapat menimbulkan penyakit atau potensi menular penyakit. Contoh, sisa jaringan, darah, dan cairan tubuh benda tajam. B3 yang bersifat racun bagi manusia dapat menyebabkan bahaya, kematian, atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan kulit atau mulut. B3 berupa cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat sampai 21 derajat. Saya sampaikan kembali lagi untuk simbol iritasi, itu menyebabkan iritasi kebakaran pada kulit maupun cairan jika terjadi kontak langsung tersebut terus-menerus sehingga kulit atau selaput menyebabkan peradangan,
Untuk simbol pemadatan mudah menyala, B3 berupa pemadatan yang dimiliki titik nyala 0 derajat sampai 21 derajat. Untuk mudah meledak, bahan yang pada suhu tekanan standar 25 derajat sampai 700 mmHg yang dapat menghasilkan gas dan suhu dan tekanan tinggi. Ini adalah foto terkait uh, penyimpanan seperti oli untuk obat, ada boxnya, almari B3, terus untuk tempat TPS B3 infeksius. Ini foto pengelolaan limbah B3 cair, yaitu di IPAL. Ini standar APD visual alat pelindung diri seperti pelindung kepala, pelindung mata atau wajah, masker, pelindung telinga, daun pelindung, apron, sarung tangan, alas kaki, sepatu boot. Ini gambaran untuk spill kit, ada kacamata Google, sarung tangan, plastik, masker. Untuk MFK6, proteksi kebakaran. Berdasarkan hasil pengkajian risiko kebakaran, rumah sakit menekan proses kebakaran untuk A. Pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko, seperti penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman, termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar seperti oksigen, penggunaan bahan yang combustible, bahan yang water based, dan lainnya yang dapat mengurangi potensi bahaya kebakaran. B. Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran yang terkait dengan konstruksi atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien. C. Penyediaan rambu dan jalan keluar evakuasi yang aman serta tidak berhalangan apabila terjadi kebakaran. D. Penyediaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi detektor asap, detektor panas, alarm kebakaran. E. Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran secara aktif meliputi APAR, hidran, sistem sprinkle, dan lain-lain. F. Sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendali api dan asap. Okay. Fire protection meliputi pencegahan, pemadaman, evakuasi. Rest principle, rescue pasien, keselamatan pasien, aktif alarm, membunyikan alarm. Contain the fire, membatasi api, extinction of evacuation, pemadaman api dan evakuasi. Macam-macam alat pemadam kebakaran, alat pemadam api tradisional itu biasanya kita menggunakan karung goni atau kain yang dibasahi. APAR, alat pemadam pengeringan, sprinkle, hidran. APAR dan bagiannya, ini contoh tabung alat pemadam kebakaran, yaitu meliputi ada tuas, terus ada indikator tekanan, itu mengecek tekanan dalam tabung masih ada atau tidak atau berfungsi. Kunci pengaman, selang, ada pelabelan yang dicek setiap tahunnya, terdiri ada tabung sama nozzle atau corong. Cara menggunakan APAR, angkat tabung alat pemadam kebakaran dari tempatnya, buka segel tabung alat pemadam kebakaran, cocok tabung agar border encer, tarik dan lepas pen pengaman tabung pemadam kebakaran, arahkan corong selang pemadam ke api, tekankan handle sampai polder keluar. Ini sistem pemadam kebakaran, cara yang benar dan cara yang salah. Jadi ketika kita mengetahui kebakaran itu berada di luar, jadi kita harus mengetahui arah angin yang akan berhembus. Itu akan menjadikan kita untuk di mana cara kita menyemprotkan alat pemadam kebakaran tersebut. Jangan sekali-kali memadamkan api dengan arah angin yang harus dari belakang arah angin, karena akan terkena radiasi panas, jeratan api, serta gas-gas beracun lainnya. Ya, ini adalah foto di mana pelatihan pemadam kebakaran itu adalah contoh yang wanita bercelana oranye itu dengan menggunakan APAT, yaitu karung goni yang dibasahi untuk menutup api yang ada di tong. Terus gambar yang kedua, seorang laki-laki memegang alat pemadam kebakaran yang mengarahkan nozzle ke arah drum yang ada apinya. Terus gambar yang ketiga terkait penggunaan hidran. Ini jenis-jenis helm evakuasi, ada merah, biru, putih, dan kuning. Untuk jenis-jenis helm tersebut seperti merah untuk petugas pemadam api, untuk biru petugas pengaman data, untuk putih pengaman alkes, untuk yang kuning petugas evakuasi.
Oke, ini adalah contoh untuk saat kita menemukan kebakaran api, aktifkan alarm kebakaran atau hubungi operator security 1147, sebutkan jenis dan lokasi kebakaran dengan jelas. Terus jika lampu padamkan dengan peralatan yang tersedia, apar dan hindarkan kebakaran. Hentikan kegiatan atau hubungan telepon, jangan panik, tunggu pengumuman. Jangan lakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Jika bukan regu peran kebakaran, carilah eksit terdekat. Jangan sekalian menggunakan lift. Bagi wanita yang menggunakan sepatu tinggi harus dilepas. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali untuk alasan apapun. Segera tinggalkan ruangan. Jangan pikirkan barang, keselamatan jiwa Anda lebih penting. Ingat, pada saat menuju keluar, jangan sekali lagi menggunakan lift. Harus menggunakan tangga evakuasi atau ram evakuasi. Tutup semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat penjalaran api. Jika terpekat dalam ruangan, beritahu keberadaan Anda kepada orang di luar. Tutup celah di bagian pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Jika terperangkap dalam ruangan berasap, selamatkan diri dengan cara merangkak. Udara di bagian bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap. Jika pakaian Anda terbakar, jatuhkan diri Anda dari berguling sampai api padam. Jangan sekali-kali berlari karena api akan semakin membesar. Dalam penolongan orang lain, jatuhkan dan gulingkan dia atau menyelimuti selimut basah agar api padam. Awas, jangan melompat seperti gambar, tunggu bantuan petugas rescue. Menuju tempat perhimpunan setelah keluar dari pintu terakhir, langsung menuju tempat perhimpunan atau titik kumpul yang telah ditentukan. Petugas akan melakukan pendataan personil, dilarang memasuki ruangan kembali sebelum dinyatakan status aman. Dari penjelasan terkait kebakaran tersebut, kita akan menampilkan video terkait pencegahan, fire detector, dan code red. Kita saksikan video bersama.
Perhatian, Kotret di ruang Emerald. Perhatian, Kotret di ruang Emerald. Perhatian, Kotret di ruang Emerald. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Setelah kita menyaksikan video yang terkait penampilan pencegahan fire detector dan kodrat, akan saya lanjutkan lagi pembahasan MFK 7 terkait peralatan medis. Standar MFK 7, rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pengelolaan peralatan medik. Proses pengelolaan peralatan medis meliputi A. Identifikasi dan menilai kebutuhan alat medik atau uji fungsi sesuai ketentuan penerima alat medik baru. B. Inventari seluruh peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama operasional KSO memiliki pihak ketiga, serta peralatan medik yang dimiliki oleh staf RS jika ada inspeksi peralatan medis sebelum digunakan. C. Pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik secara berkala. D. Pengojaan yang dilakukan terhadap alat medis untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan alat. E. Rumah sakit melakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi dan seluruh proses didokumentasikan. Ini adalah bagian flowchart perbaikan sarana dan alat kesehatan. Jadi yang pertama, petugas ruangan menjumpai kerusakan alat medis, petugas mengurai yang mempersiapkan alat yang akan diperbaiki, petugas ruangan menghubungi teknisi, petugas ruangan melengkapi isian formulir perbaikan, teknisi memeriksa kelengkapan dan isian formulir. Setelah mengecek formulir itu lengkap, maka akan dilanjutkan teknisi memeriksa alat dan menentukan metode perbaikan. Perbaikan itu dilakukan secara internal atau dilakukan oleh vendor. Dari rekomendasi itu, teknisi melengkapi isian formulir, pengganti spare part, jika ACC akan ditindaklanjuti, ditandatangani oleh kepala bidang umum atau sudil umum, dan diajukan ke bagian pengadaan untuk memintakan penawaran vendor. Jika pekerjaan itu selesai, maka alat itu akan dikembalikan ke ruangan, user mengisi kolom yang menerima, alat normal kembali. Ini adalah bentuk formulir pengajuan perbaikan. MFK 8 terkait sistem utilitas. Air bersih harus tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih, terkontaminasi atau terganggu dalam melakukan penanganan untuk mengurangi risiko. Rumah sakit mempunyai sumber listrik dan air bersih cadangan dalam keadaan darurat atau emergensi. Membuat daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas, pemetaan pendistribusian, dan melakukan update secara berkala. Pemeriksaan pemeliharaan serta perbaikan semua komponen utilitas yang ada di daftar inventaris termasuk air limbah, jadwal pemeriksaan uji fungsi dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasarkan atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit. Pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian saat terjadi kebakaran. Rumah sakit melakukan uji coba sumber bersih dan listrik cadangan alternatif sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air dan didokumentasi. Rumah sakit mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik cadangan atau alternatif yang mencukupi. MFK 9 penanganan kedaruratan bencana. Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana. Disaster plan merupakan suatu bagian setiap orang atau petugas suatu instansi pelayanan kesehatan untuk melakukan tindakan dan cara-cara
penanggulangan dalam menghadapi bencana baik sebelum, sesudah, dan setelah terjadi bencana atau musibah. B. Rumah sakit telah mengidentifikasi risiko bencana internal dan eksternal dalam analisa kerentanan bahaya HVA (Hazard Vulnerability Analysis). Rumah sakit membuat program pengelolaan bencana di rumah sakit berdasarkan hasil analisa kerentanan bahaya. Rumah sakit telah melakukan simulasi penanggulangan bencana minimal setahun sekali, termasuk debriefing. Staf dalam penjelasan atau memperagakan prosedur dan peranan mereka dapat penanganan darurat serta bencana internal dan eksternal. F. Rumah sakit telah menyiapkan area dekontaminasi sesuai ketentuan pada instalasi gawat darurat. Pengarahan SDM berdasarkan jumlah korban bencana. 1. Siaga 1, triase merah 1-3 orang atau triase kuning dan hijau 1 atau 20 orang. Pelaksana tim yang ada di IGD. 2. Siaga 2, triase merah 3-10 orang atau triase kuning dan hijau 20-50 orang. Pelaksana tim siaga 1 dibantu oleh perawat jaga, ruangan lain dan dokter jaga bangsal dan ICU. Siaga 3, triase merah 10-20 orang atau triase kuning dan hijau 50-100 orang. Pelaksana seluruh staf di rumah sakit baik yang jaga maupun yang tidak jaga. Siaga 4, triase merah lebih dari 20 orang atau triase kuning dan hijau lebih dari 100 orang. Pelaksana seluruh staf rumah sakit melibatkan rumah sakit luar atau sarana medis lainnya. Fase penanggulangan bencana. 1. Fase informasi. 2. Fase koordinasi atau aktivasi sistem. 3. Fase tata laksanaan. Fase informasi. Informasi dari luar atau dalam rumah sakit. 1. Macam bencana, musibah. 2. Lokasi. 3. Estimasi korban. 4. Pertolongan yang sudah dilakukan dan lain-lain. Itu akan disampaikan oleh dokter jaga kepada ketua tim penanggulangan bencana dan disampaikan lagi ke direktur utama dan koordinasi dari keseluruhan. Fase koordinasi dan aktivasi sistem. Koordinasi dipimpin oleh dokter jaga IGD Rumah Sakit Gensaras sebelum ketua tim penanggulangan bencana Rumah Sakit Gensaras datang mengambil alih kendali. Ketua tim penanggulangan bencana melakukan koordinasi sumber daya baik yang on duty maupun off duty dalam hal evakuasi dan pertolongan medis, keamanan, komunikasi dan transportasi, logistik, teknik, koordinasi dengan pihak terkait, dinas kebakaran, kepolisian, kelurahan, rumah sakit lainnya, puskesmas, dan lain-lain. Fase penata laksanaan. Penanganan pertama dilakukan oleh tim operasional sampai tim penanggulangan bencana rumah sakit Gensaras datang untuk mengambil alih kendali penata laksanaan. Tim operasional adalah tim yang terdiri dari petugas yang on duty pada saat kejadian. MFA 10 terkait konstruksi dan renovasi. Rumah sakit melakukan penanganan risiko prakonstruksi atau disebut PCRA pada waktu perencanaan pembangunan baru atau renovasi dan pembongkaran. Proses penilaian risiko konstruksi meliputi A. Kualitas udara, B. Pencegah dan pengendalian infeksi, C. Utilitas, D. Kebisingan, E. Getaran, F. Bahan dan limbah berbahaya, G. Keselamatan kebakaran, H. Keamanan, E. Prosedur darurat termasuk jalur keluar alternatif dan akses ke layanan darurat, C. Bahaya lain yang mempengaruhi perawat, pengobatan, dan layanan. MFK 11 pelatihan. Seluruh staf RS, seluruh staf di rumah sakit dan yang lainnya telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan fasilitas rumah sakit, program keselamatan dan peran mereka dalam memastikan keamanan dan keselamatan fasilitas secara efektif. Elemen penilaian MFK 11, semua staf telah diberikan pelatihan program manajemen fasilitas dan keselamatan MFK terkait keselamatan, keamanan, pengelolaan B3 dan limbahnya, proteksi kebakaran, peralatan medis, utilitas, penanganan kedaruratan dan bencana, pengelolaan fasilitas dan program keselamatan setiap tahun dan dapat menjelaskan dan menunjukkan peran dan tanggung jawab dan didokumentasikan. Pelatihan tentang mencangkup vendor, pekerja kontrak, relawan, pelajar, peserta didik, peserta pelatih, dan lain-lain sebagaimana berlaku untuk peran dan penanggung jawab individu dan sebagaimana ditentukan oleh rumah sakit. MFK kesimpulannya, standar dan EPMFK
Di tahun 2022 ini ada 11 standar, ada 5 substandar, ada 71 elemen penilaian. Fokus pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan, 1. Kepemimpinan perencanaan, 2. Keselamatan, 3. Keamanan, 4. Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, B3, 5. Proteksi kebakaran, 6. Peralatan medis, 7. Sistem utilitas, 8. Penanganan darurat dan bencana, 9. Konstruksi dan renovasi, 10. Pelatihan. Fasilitas rumah sakit harus dikelola secara efektif untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya, risiko pencegahan kecelakaan, cedera, dan PAK. Perencanaan pendidikan dan pemantauan multidisiplin. Entitas non-rumah sakit atau tenan, penyewa lahan. Pada rumah sakit ada satuan kerja yang dapat mengelola, memantau, dan memastikan fasilitas dan pengaturan keselamatan. Rumah sakit harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelumnya terima kasih materi yang sudah saya sampaikan terkait MFK dan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.